Untuk modul 2 yaitu seleksi kondisional. If else, if bersarang. Materi singkatnya yaitu seleksi kondisional atau percabangan. Seleksi kondisional atau percabangan baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemrograman komputer 1 yang beranggotakan Wahyunisa Putri dan Rafli Pribadi. Saya Rafli Pribadi akan menjelaskan modul 1 dan modul 2. Modul 1, dasar-dasar pemrograman Python, input dan output standar. Materi singkat. Input standar adalah mekanisme dalam pemrograman untuk menerima data atau informasi dari pengguna. Biasanya melalui keyboard. Dalam Python, input standar dilakukan dengan menggunakan fungsi input Output standar adalah mekanisme dalam pemrograman untuk menampilkan informasi dari program ke pengguna. Biasanya melalui layar monitor. Dalam Python, output standar dilakukan dengan menggunakan fungsi print. Input standar digunakan untuk menerima data dari pengguna melalui keyboard. Output standar digunakan untuk menampilkan data ke layar. Contoh pemrogramannya yaitu yang pertama, screenshot dari outputnya dan flowchart pemrograman tersebut, yang dimana kita dari mulai dan masukkan sebuah angka, apakah angka tersebut genap atau ganjil, dan selesai. Penjelasan pemrogramannya, penjelasan baris per baris. Yang pertama yaitu angka sama dengan input. Program meminta pengguna memasukkan sebuah angka. Input dalam kurung digunakan untuk mengambil input dari pengguna dalam bentuk string. Kemudian mengubahnya menjadi integer, bilangan bulat. 2. If angka, mengecek apakah sisa pembagian angka 2 dengan 2 adalah 0. Jika iya, berarti bilangan tersebut genap. 3. Printf, menampilkan hasil apakah angka itu genap atau ganjil menggunakan f-string dan menyisipkan nilai variabel angka. Masuk ke modul 3 yaitu perulangan pasti atau tidak pasti. Perulangan adalah proses mengulang eksekusi menjalankan satu atau beberapa baris kode program secara berulang-ulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Jenis perulangan berdasarkan jumlahnya. Yang pertama itu perulangan pasti. Digunakan jika sudah tahu akan mengulang berapa kali. Contoh mencetak angka 1-10. Contoh menampilkan angka 1-5 for in range 1,6 print angka KI. 2. Perulangan tidak pasti, yaitu digunakan jika belum tahu berapa kali akan mengulang karena tergantung kondisi. Contoh mengulang input sampai user mengetik selesai. Contoh pemrogramannya yaitu perulangan pasti. Di sini penjelasannya. Yang pertama, for in range 1-6. Baris ini berarti bahwa program akan mengulang sebanyak angka dari 1-6 karena range-nya 1-6, menghasilkan angka 1, 2, 3, 4, dan 5 tidak termasuk 6. I adalah variabel yang berubah nilainya di setiap perulangan. Yang kedua, print. Baris mencetak nilai I ke layar pada setiap putaran. Flowchart yang dihasilkan pada pemrograman ini yaitu mulai I-nya sama dengan 1. Apakah I-nya sama dengan 5? Tidak, maka print hasilnya yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita masuk ke output perulangan tidak pasti. Ini outputnya. Penjelasan pemrogramannya yaitu angka input. Program meminta input dari pengguna dan mengubahnya menjadi tipe data bilangan bulat. Input ini disimpan dalam variabel angka. Yang kedua, while angka %2 0. Program akan terus mengulang selama angka bukan angka genap. Angka
persen 2 artinya sisa bagi 2 tidak 0, angka tersebut adalah ganjil. Print itu bukan angka genap, dicetak jika angka yang dimasukkan adalah genap. Angka input lagi, program meminta ulang input sampai angka genap dimasukkan. Print terima kasih. Setelah angka genap dimasukkan, program keluar dari perulangan dan mencetak pesan terima kasih beserta angka yang benar. Ini flowchartnya, mulai input angka dari pengguna, apakah angka persen 2 sama dengan 0, cetak terima kasih angka genap, cetak itu bukan angka genap, kemudian selesai. Baik, kita masuk ke modul 4 yaitu list dan tuple. Yang pertama, list. List adalah struktur data di Python yang bisa menyimpan kumpulan data dalam satu variabel. Data di dalam list bisa diubah. Ciri-cirinya yaitu ditandai dengan tanda kurung karawal, bisa menyimpan berbagai tipe data, bisa diubah, ditambah, dihapus, dan diganti. Yang kedua itu tuple. Tuple adalah struktur data seperti list tetapi bersifat tetap, artinya data di dalamnya tidak bisa diubah setelah dibuat. Ciri-cirinya ditandai dengan tanda kurung siku, bisa menyimpan berbagai tipe data dan tidak bisa diubah. Contoh pemrogramannya, ini screenshot output pemrograman dari list. Penjelasan pemrogramannya, masukkan buah list, apel, jeruk, pisang. Ini adalah pembuatan sebuah list yang menyimpan 3 elemen string, yaitu apel, jeruk, dan pisang. List ditulis menggunakan tanda kurung siku. Print isi list buah. Baris ini mencetak teks keterangan supaya pengguna tahu bahwa yang akan ditampilkan adalah isi dari list buah. Yang ketiga, print buah list. Baris ini mencetak isi dari variabel buah list. Output akan tampil dalam bentuk list lengkap, yaitu apel, jeruk, pisang. Output program isi list buah itu apel, jeruk, dan pisang. Flowchart dari pemrograman yaitu mulai buah list, masukkan dalam kurung siku apel, jeruk, pisang, print isi list buah, kemudian isi list buah, outputnya itu apel, jeruk, pisang. Kemudian contoh pemrograman tuple, penjelasan pemrogramannya yaitu buah tuple nanas, jambu, semangka. Ini adalah pendefisian sebuah tuple dengan 3 elemen nanas, jambu, dan semangka. Tuple ditulis menggunakan tanda kurung biasa dan elemen-elemennya dipisah dengan koma. Print isi tuple buah. Program mencetak teks keterangan agar pembaca tahu bahwa yang akan ditampilkan adalah isi dari tuple buah. Print buah tuple. Mencetak isi dari tuple buah ke layar. Hasilnya akan terlihat dalam format tuple, nanas, jambu, semangka. Ini bentuk flowchart dari pemrograman tersebut, yaitu mulai buah tuple, nanas, jambu, semangka. Ini print isi buah tuple dan outputnya akan menghasilkan nanas, jambu, dan semangka. Kita masuk modul kelima yaitu fungsi dan prosedur. Fungsi adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu, menerima input atau parameter, lalu mengembalikan hasil atau output dengan return. Prosedur juga blok kode seperti fungsi, tapi tidak mengembalikan nilai. Biasanya digunakan untuk melakukan aksi seperti mencetak teks, menyimpan data, dan lain sebagainya. Contoh pemrogramannya yaitu ini berikut penjelasan pemrogramannya. Buat fungsi cari data maksimum. Ambil nilai awal dari list sebagai nilai maksimum sementara. Lakukan perulangan untuk memeriksa setiap elemen list. Bandingkan nilai jika lebih besar dari maksimum. Update nilai maksimum. Kembalikan nilai maksimum dengan return. Buat list angka, misalnya nilai 10, 25, 18, 33, dan 5. Panggil fungsi dan tampilkan hasil dengan print. Ini screenshot outputnya, maksimal data. Kemudian hasil nilai maksimumnya 33. Ini flowchart dari pemrograman tersebut. Mulai input data 10, 25, 18, 335. Maksimal data sama dengan 0. Angka maksimal nilai angkanya yaitu 33. Jadi nilai maksimum dari pemrograman ini yaitu 33. Sekian, terima kasih.